Oke, halo teman-teman, balik lagi bareng aku Ivan, dan di video kali ini kita akan bahas salah satu gear yang paling banyak di request di channel ini. Kalian pasti udah tahu. Ini dia. Ini adalah Tapten Ngayap ID 1P. Nah oke, jadi nanti kita akan ke lapangan, tapi sebelum itu kita coba cek dulu paket pembelian yang kita dapat waktu beli Tapten ini. Oke, jadi ini dia yang kita dapat. Tentu yang pertama adalah staff set-nya dengan bertuliskan Ngayap ID di sini. Kemudian di dalam yang pertama kita dapat outer. Terus ini innernya, dan juga kita dapat guideline 3 pieces. Udah itu aja. Jadi di paket pembeliannya kita nggak dapat pasak. Kalian bisa beli aja sendiri di luar, bisa beli yang seperti ini ataupun juga yang seperti ini. Nah kalau kalian mau cari yang seperti ini, coba kalian cek ke Eiger, karena mereka ternyata punya joystick seperti ini dan harganya cukup murah. Ini 50.000 dapat 6 pieces, jadi lumayan murah. Kalau kalian tahu yang Natur Hike itu sekitar 60 ribuan, dan ini dia 50.000. Oke, untuk beratnya sendiri, outernya ini 309 gram. Kemudian innernya juga kisaran segitu, 309 gram. Guideline-nya ini masing-masing 6 gram. Jadi total berarti 18 gram. Sama staff set-nya 12 gram. Untuk ukuran Tapten kapasitas satu orang yang tanpa disertai pasak, bisa dibilang Tapten dari Ngayap ini udah cukup ringan. Nah selain dari ringan, dia juga cukup murah teman-teman. Ini kisaran 700.000, belum termasuk ongkir. Teman-teman bisa bandingin dengan Tapten-Tapten lain, harganya pasti di atas itu. Nah untuk kelebihan dan kekurangannya apa, kita cek sekarang ke lapangan. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di lapangan. Seperti yang kalian lihat, dari segi desain Tapten ini ya kurang lebih sama dengan Tapten lain, dengan dimensi outer panjang 235 cm dengan lebar 120 cm, sedangkan di bagian inner panjangnya 195 cm dan lebarnya 110 cm, tingginya antara 125 sampai 135 cm lah. Sebenarnya kalau kita bicara angka itu cuma relatif, karena nanti juga tergantung gimana cara kita settingnya. Yang lebih penting adalah feel ketika digunakan atau ketika kita berada di dalamnya. Dan ini ya tinggiku kurang lebih 163 cm, jadi sisa ruangnya segini dengan ketinggian trekking pole 130 cm. Jadi otomatis kita cuma bisa berkegiatan di persis di tengah-tengah sini. Kalau kita geser ya kita akan mentok. Memang nggak semua orang akan nyaman dengan Tapten seperti ini, karena kenyamanan itu sangat relatif ya, tergantung pribadi masing-masing. Yang mutlak itu adalah keamanan. Nah bicara soal keamanan, ada hubungannya dengan spesifikasi material. Spesifikasi material dari Tapten ini kita bahas dari outer. Material outer Tapten ini menggunakan nilon coating 48 GSM, yang artinya 45 gram per meter persegi, atau setiap 1 meter persegi beratnya 48 gram. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang masih bingung, 48 GSM itu sama dengan berapa D atau berapa denier. Kurang lebih setelah aku sharing-sharing dengan pihak Ngayap dan juga beberapa teman lain, ya berkisar antara 10 sampai 15 denier. Tapi yang aku rasain di sini tuh dia gampang konden. Seperti halnya Tapten lain lah ya. Dia gampang konden. Ya mungkin karena materialnya itu tadi ditambah
Di bagian atas dia nggak ada ventilasi, polosan aja langsung kayak gini. Kemudian di bagian inner dia menggunakan tipe inner half mesh dengan material mesh di bagian atas. Kemudian di bagian tengah ada material yang cukup tipis. Ini jujur aku kurang tahu karena ini berbeda dengan yang ada di display Instagram waktu itu. Tapi ini bisa beda-beda dikarenakan ketersediaan bahan dari pihak maker ya. Jadi ini bisa jadi masukan buat ngayap. Soal perhitungan material mungkin bisa lebih dimatangkan lagi. Sedangkan untuk floornya menggunakan nilon ripstop PU. Dan untuk nilai PU-nya sendiri belum ada keterangan. Tapi kira-kira berdasarkan yang aku rasain, ya kurang lebih sama dengan outernya tadi ya. Memang soal material ini mesti benar-benar diperhatikan lagi sama pihak ngayap, karena jujur ini menyangkut keamanan dari si pengguna. Tapi mungkin dari pihak ngayap punya alasan tersendiri kenapa menggunakan material-material ini, ataupun teman-teman yang udah nyobain, udah pakai atau udah beli, bisa sharing-sharing di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut bahas fitur-fitur apa aja sih yang ada di Tapten ini. Di bagian pintu dia pakai sistem overlapping. Dan di sini udah aku tambahin dengan velcro supaya lebih aman lagi. Kemudian antara inner dan outer dia ada penghubungnya berupa karabiner ataupun cantolan yang bentuknya seperti ini. Plus minus menggunakan ini adalah plusnya ringan karena yang dicantolin itu kain, sedangkan minusnya agak susah untuk lepas pasangnya. Kita harus tahu dulu triknya kayak gimana. Kalau enggak pasti agak kesusahan sih. Tips dariku, kalau kalian mau naik gunung pakai tap seperti ini, usahakan sambungan-sambungannya yang seperti ini udah kalian pasang di rumah, karena itu akan sangat memudahkan kalian ketika di lapangan daripada kalian nantinya baru pasang di camp area ya. Itu sangat menyusahkan sih. Untuk jarak dari inner ke outernya, kalau kita pasangnya bener udah lumayan. Saranku sih manfaatin semua loop yang ada di Tapten ini. Total ada 9. 6 untuk mendirikan Tapten ini, 3 lagi untuk mengencangkan outernya. Lanjut ke bagian pintu inner. Dia pakai pintu yang model terbuka keseluruhan seperti ini. Nggak kayak yang lain yang kebanyakan cuma setengah. Jadi kita bisa punya opsi mau tidur ke arah mana dan memasak di sisi mana. Di bagian atas kita bakal nemuin lem hanger yang terbuat dari kain juga. Tentu tujuannya untuk weight saving ya. Sedangkan untuk kantong dia tidak ada sama sekali. Cukup disayangkan karena dengan adanya kantong itu sangat membantu kita menempatkan barang-barang penting. Mungkin seperti elektronik dan lain-lain. Kalau kita taruh di bawah, kalau floornya rembes, itu ya takutnya nanti elektronik tersebut rusak. Tapi ya itu nggak terlalu krusial sih, bisa diakali, nanti elektroniknya dibungkus pakai plastik. Kemudian dia juga udah ada seal di bagian sambungan outer dan juga di ujung-ujung floor. Sejauh ini aku pakai masih aman, hanya saja yang paling disayangkan di bagian kuba itu dia waktu datang belum ada sealnya. Nggak tahu kenapa ya, padahal bagian kuba ini adalah bagian yang paling krusial. Pernah sekali waktu aku tes di Badai, itu dia karena nggak ada sealnya jadi dia bocor, dan itu sangat nggak nyaman, sangat menyusahkan karena aku harus nempelin kanebo lah, ngakalin segala macam lah. Kalau selain itu di bagian samping-samping sealnya aman. Mungkin Tapten ini tuh didesain untuk pendakian ketika di musim kemarau ya. Ya meskipun ketika di musim kemarau pun kita nggak bisa menjamin kalau nggak bakal hujan karena cuaca di gunung itu tidak bisa kita prediksi. Kemudian fitur-fitur lain di bagian pintu luar tadi dia udah ada stoppernya, jadi kita tinggal mengencangkan atau mengendorkan ketika mau masuk. Di bagian kubahnya juga ada stopper untuk kita mengencangkan berdirinya Tapten ini. Dan untuk membuka pintu di bagian outer dia ada tali seperti ini yang fungsinya untuk ya menyentelkan ketika kita mau beraktivitas atau membuka Tapten ini ya. Ya mungkin seperti itu fitur-fitur dari Tapten ini maupun juga spesifikasi materialnya. Memang untuk memilih Tapten itu sekarang gampang-gampang susah.
Jadi kalau saran dariku, kalian perhatikan fitur-fitur yang sekiranya kalian perlukan itu apa aja. Kalau memang di Tab 10 yang mau kalian beli itu fitur yang kalian butuhkan nggak ada, sekiranya kalau kalian masih bisa upgrade dan harganya masuk, sikat aja udah. Oke, sekarang kita balik lagi ke studio. Oke, jadi kesimpulannya memang ada harga, ada barang ya teman-teman. Dengan harga yang sedikit lebih rendah dibanding dengan Tab 10 lain, tentu ada fitur-fitur yang kalian tidak dapat di Tab 10 lain untuk di Tab 10 ini. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri antara kebutuhan dengan budget yang kalian punya. Tidak perlu terlalu memaksakan. Kalau memang belum ada ya kalian bisa tabung lagi. Kalau kalian merasa cocok ya silakan dibeli langsung ke Instagramnya Ngayap ID. Oh ya, buat teman-teman yang berminat dengan barang-barang bekas review di channel ini, kalian bisa cek Instagram efren_outdoor. Di sana barang-barang yang udah selesai aku review, yang sekiranya nggak aku pakai lagi, aku jual di sana. Atau juga barangkali teman-teman ada yang mau nitip jual, boleh langsung kontak aja lewat DM. Kurang lebih itu untuk review Tab 10 dari Ngayap ID. Mohon maaf banget kalau misal banyak kekurangan karena ya jadwal hari-hari belakangan ini cukup padat, jadi sebisa mungkin aku buatkan untuk kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka silahkan di like. Kalau ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari. Oke, see you on the next tune.